Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadila Syam dengan NIM O1A1201190, kelas D Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo. Baik, saya akan mempresentasikan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Sebagai makhluk hidup, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya makanan. Makanan yang kita makan harus dicerna terlebih dahulu agar dihasilkan zat-zat yang berguna bagi tubuh. Untuk mencerna makanan, manusia mempunyai organ-organ pencernaan makanan. Seluruh organ tersebut membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut sampai anus memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima makanan. Yang kedua memecah zat gizi, kemudian menyerap zat gizi ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir yaitu membuang bagian makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada pencernaan ini juga dapat timbul penyakit, yang dimana penyakit pencernaan yaitu penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Orang yang terkena penyakit ini akan mengalami gangguan pada sistem pencernaannya. Salah satu contohnya yaitu seperti diare. Contoh lainnya itu MAH. Dan bisa juga terjadi penyakit yang berhubungan dengan pencernaan lainnya. Next, baik, yang selanjutnya itu proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama yaitu proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Selanjutnya, makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus, yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Setelah itu, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan dan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman tersebut. Selanjutnya, tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Selanjutnya, hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Setelah itu, pemecahan nutrisi di usus halus dan penyerapan nutrisi di usus kecil. Terakhir yaitu usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Baik, selanjutnya ada enzim pencernaan beserta fungsinya. Pada organ pencernaan akan menghasilkan beberapa enzim yang berguna untuk proses pencernaan tersebut. Yang pertama yaitu pada mulut. Pada mulut menghasilkan enzim pitialin. Enzim pitialin ini berfungsi untuk mengubah amilium menjadi maltose. Selanjutnya pada lambung. Lambung ini memiliki atau menghasilkan beberapa enzim. Di antaranya yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu serta mengendapkan protein susu tersebut. Selanjutnya ada enzim lipase gastrik. Lipase gastrik ini berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Selanjutnya pada pankreas. Pada pankreas menghasilkan juga beberapa enzim. Di antaranya yaitu yang pertama enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilium menjadi maltose dan glukosa. Kemudian ada juga enzim lipase steapsin yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada juga enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Kemudian pada kelenjar usus akan menghasilkan beberapa enzim juga. Di antaranya yaitu enzim entrikinase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian ada juga enzim maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada juga enzim laktase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.
Kemudian ada juga sukrase. Enzim sukrase ini berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada enzim peptidase. Enzim tersebut memiliki fungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amidon. Dan yang terakhir yaitu enzim lipase usus yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, kemudian ada juga kita akan membahas tentang penyakit yang terkait enzim pencernaan. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu ada penyakit yang disebut dengan gastritis. Nah, gastritis ini merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel dan gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penyakit tersebut menyebabkan kita sakit. Pada bagian ini kita akan membahas kenapa bisa kita dapat terkena penyakit gastritis ini. Terjadinya gastritis dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak baik dan tidak teratur sehingga lambung menjadi sensitif bila asam lambung meninggi. Sebab lainnya yaitu mengkonsumsi alkohol dan kopi serta rokok. Selanjutnya yaitu obat untuk mengatasinya. Penyakit gastritis ini memiliki beberapa obat yang dapat menghilangkan atau meredakan nyeri pada lambung kita. Adapun obatnya yaitu yang salah satunya ada ranitidin. Pasti kita sering mendengar obat ini, ranitidin. Dan yang kedua ada antasida, serta yang terakhir ada sukralfat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pesan dari saya yaitu untuk tetap menjaga pola makan dan pola hidup agar kita tidak dapat atau tidak gampang terkena penyakit enzim pencernaan tersebut. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.